Masyarakat kalau diperintah oleh pemerintah, insya Allah masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia ini dikenal taat. Masyarakat Indonesia ini dikenal turut dan menghormati pemerintah. Masyarakat tidak suka bikin keributan. Justru yang suka bikin keributan adalah oknum-oknum pemerintah. Para ustadz, para mubaligh bukan mengkritisi etos dan kinerja pemerintah, tapi para mubaligh mengatakan, mengkritisi kezoliman yang terjadi di masyarakat sudah terlalu luas. Hubud dunia roksu kuli hotiat, cinta kepada dunia akar dari segala kejahatan. Jadi kalau orang sudah mencintai dunia, insya Allah gelap perintah Allah, gelap seluruh larangan-larangan Allah. Yang kita lihat sekarang ini, semua kejahatan di masyarakat ini terjadi. Allahu Akbar. Yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan Allah tidak mampu. Kau bersembunyi di hadapan manusia tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Wallahu bima ta'malun basir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berserah diri kepada Allah. Apa yang terjadi sepanjang rezim ini memerintah hampir 1 dekade, 8 tahun pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Yusuf Kala sampai Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Yang terjadi adalah kegaduhan demi kegaduhan di masyarakat dan sampai akan mengakhiri pemerintahannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baru 2 hari yang lewat kita melaksanakan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Di dalam momen 17 Agustus tahun 2022 ini juga ada momen yang sangat spesifik dalam kehidupan internal Islam, yakni peringatan Muharram. Tahun baru Hijriah, tahun baru Islam bertepatan dengan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sekelumit kisah yang disampaikan oleh Pak Camat bahwa kita ini dengan sebuah tema yang diusung pemerintah, apa tadi Pak Camat? Cepat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Insya Allah, insya Allah. Semua tergantung bukan kepada rakyat. Karena selama persoalan yang terjadi di tengah bangsa ini, bukan masyarakat yang sering menciptakan. Masyarakat kalau diperintah oleh pemerintah, insya Allah masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia ini dikenal taat. Masyarakat Indonesia ini dikenal turut dan menghormati pemerintah. Masyarakat tidak suka bikin keributan. Justru yang suka bikin keributan adalah oknum-oknum pemerintah. Mari kita agendakan, mari kita catat, proklamasi kemerdekaan ini ada 2 sosok yang berdiri di hadapan masyarakat. Joko Widodo, Puan Maharani, Pak Camat. Mereka memberikan pidato kebangsaan, mengevaluasi
kinerja etos pemerintah. Kita sebagai masyarakat boleh nggak kritisi? Boleh. Sebagai ustadz boleh nggak kritisi? Ustadz. Bukan mengkritisi etos dan kinerja pemerintah. Bagian itu adalah bagian para legislator. Masyarakat mengutus anggota dewan, masyarakat mengutus anggota parlemen untuk mengawasi etos dan kinerja pemerintah. Sedangkan ustadz, sedangkan ulama, hubud dunia, rasul kuli hotiat. Para ulama, para ustadz, para mubaligh bukan mengkritisi etos dan kinerja pemerintah, tapi para mubaligh mengatakan mengkritisi kezoliman yang terjadi di masyarakat sudah terlalu luas. Mari kita evaluasi. Bahkan kasus yang sedang terjadi saat ini, mohon maaf, publik tertuju kepada satu kasus sampai presiden sendiri mengatakan, diwawancarai oleh wartawan senior Bung Karni Ilyas, dan Jokowi sendiri mengaku, presiden kita mengaku, semua mata publik sedang tertuju pada kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Di dalam standarisasi dakwah Islam, hablum minan nas, hablum mina Allah. Hablum minan nasi, hablum minallah. Kalau bicara hablum minan nas, Islam menyandarkan diri pada proses kemanusiaan. Hablum minallah, Islam mensandarkan diri pada pengakuan la ilaha illallah. Konsep ketuhanan, konsep ketauhidan yang tidak ada tawar-menawar. Hitam katakan hitam, putih katakan putih, hak katakan hak, batil katakan batil. Saya sendiri sebagai masyarakat Indonesia, dalam background hidup saya, Pak Camat, saya ini bukan orang Islam asli. Saya ini adalah seorang muhtadin, bukan murtadin. Saya adalah muhtadin, bukan murtadin. Kalau murtadin yang keluar dari Islam, murtad. Yang masuk ke dalam Islam namanya muhtadin. Ra sama ha. Mayahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk, kata Allah, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka adalah orang yang sesat. Jadi ada yang masuk Islam namanya muhtadin, yang keluar dari Islam namanya murtadin. Contohnya saya masuk Islam namanya muhtadin, yang keluar dari Islam lari ke Amerika dan mengatakan 300 ayat Al-Quran harus dihapus, namanya Tai Udin. Dia mesti pakai tajwid di situ, Pak. Si Tai keluar dari Islam, Tai Udin. Kenapa saya bilang Tai? Ini yang Nabi khawatir, Pak Camat. Nabi sendiri dalam hadisnya mengatakan, hubud dunia rasul kuli hotiat. Cinta kepada dunia akar dari segala kejahatan. Jadi kalau orang sudah mencintai dunia, insya Allah gelap perintah Allah, gelap seluruh larangan-larangan Allah. Yang kita lihat sekarang ini, semua kejahatan di masyarakat ini terjadi. Allahu Akbar. Bahkan mohon maaf Pak, bukan cuma pencurian orang yang hidup, orang yang sudah mati dicuri juga uangnya. Ini bajingan betul. Ini nih orang Indonesia memang jagonya. Kalau sudah mencintai dunia, ini bahaya. Nabi SAW, yang aku khawatir dari umatku adalah apa yang mereka pikirkan, apa yang masuk dan disimpan ke dalam perut
maka nilai daripada manusia itu tidak lebih apa yang keluar dari dalam perutnya. Jadi saya pakai argumen tai versus karena ada argumen hadis. Tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Derajat, nilai, harga diri manusia itu tidak lebih daripada kotoran fesis tai. Banyak sekali pemakan tai di Indonesia ini. Jangan dipukul rata. Sekarang orang sedang melihat etos dan kinerja pemerintah secara khusus institusi kepolisian. Jangan dipukul rata. Tidak semua polisi rusak. Banyak polisi yang lebih baik. Tadi saya bangga berpost sama Ibu Kapolsek. Masya Allah, pakai jilbab, cantik lagi. Foto dengan Ustadz ini wajah-wajah penjahat. Mau juga Ibu Kapolsek foto sama saya. Ibu Kapolsek belum tahu saya baru keluar penjara, Bu. Ibu Kapolsek, polisi yang ada di sini tahu. Kami di penjara di Bareskrim Mabes Polri, Rutan Mabes Polri. Penjaranya itu bukan di atas tanah, penjaranya di bawah tanah. Kami tidak bisa melihat matahari. Saya satu ruangan dengan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Habis sholat isya, saya usai imam, saya usai sholat maghrib jadi imam. Saya memimpin imam di masjid Habib Rizik di blok narkoba. Usai sholat isya kami bermain remi. Main remi kami sampai dekat subuh. Malam kami tidak tahu, siang kami tidak tahu, karena kami disimpan di bawah tanah. Penjara Rutan Mabes Polri. Konon penjara ini tidak pernah ada masjid. Datangnya Habibana Muhammad Rizik Shihab dan anggota-anggota beliau orang FPI, masuknya Jenderal Napoleon Bonaparte. Mereka mendirikan masjid, 2 masjid namanya Rohul Jadid. Jadi kegiatan kami di masjid sama dengan di luar. Di masjid kami ceramah, di masjid kami Islamkan orang, di masjid kami jadi khatib Jumat, di masjid kami melaksanakan hari besar Islam, di masjid kami bersolawat, di masjid kami berzikir, di masjid kami banyak mendapatkan saudara Muslim di dalam penjara. Jadi penjara bagi kami itu adalah bukan hukuman. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa mayyumin billah yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa pada seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau kita masuk penjara, ada yang masuk penjara karena kejahatan, ada yang masuk penjara karena kezaliman, ada yang masuk penjara karena maksiat. Insya Allah kami dipenjarakan karena ridho dan kehendak Allah. Buktinya kami tidak terbukti menista agama, bebas. 5 bulan hakim mengetuk palu. Padahal tanyakan pengadilan. Jaksa Agung, hakim menawarkan kepada saya pengacara hukum. Saya tolak. Pengacara-pengacara di Indonesia yang ternama, mereka menawarkan diri, Ustaz kami siap jadi pembela. TPUA, pengacara tim pembela ulama dan aktivis, Profesor Dr. Egy Sujana. Saya tolak. Bahkan Mabes Polri menawarkan kepada saya pengacara Catur Bakti, pengacara polisi. Saya tolak. Setiap saksi daripada persidangan ditanya oleh hakim yang mulia, apa benar itu Ustaz? Benar yang mulia, benar semua. Tuduhan mereka benar. Tidak ada eksepsi, tidak ada pembelaan hukum, tidak ada yang mulia. Pembelaanku berlaksa-laksa malaikat tahu yusalluna ala nabi. Pembelaan saya
dari malaikat-malaikat yang selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya hakim beriman. Jadi nggak ada eksepsi ini. Baru kali ini saya dapat seorang terdakwa meminta kepada hakim, silakan Pak Hakim, berapa puluh tahun engkau hukum saya, insya Allah saya siap dihukum. Baru kali ini ada terdakwa begini. Tanya hakim, lihat, tapi sayangnya inilah televisi munafik. Waktu ditangkap direkam, waktu sidang tidak direkam. Ini jadi Pak Camat, banyak munafik di negara ini. Itu lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau dalam bahasa Arabnya itu munafik itu munafiq. Itu bahasa Arab asli itu Pak Camat, munafiq. Itu. Jadi saya tidak meminta pembelaan. Hakim punya assumption, hakim punya feeling, hakim punya asumsi. Ini orang salah atau benar. Padahal saya minta dihukum lama. Allahu Akbar. Cuma 5 bulan. Sampai kawan-kawan polisi di Mabes, termasuk Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto. Boleh juga Ustadz Yahya itu. Kebanyakan kalau Ustadz atau ulama masuk penjara, banyak sekali pengacaranya. Umat di bawah. Saya dari awal berdakwah sampai hari ini, Allahu Akbar, nggak pernah meminta pertolongan kepada makhluk. Yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan Allah tidak mampu. Kau bersembunyi di hadapan manusia tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Wallahu bima ta'malun basir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berserah diri kepada Allah. Apa yang terjadi sepanjang rezim ini memerintah hampir 1 dekade, 8 tahun pemerintahan Bapak Joko Widodo dan Yusuf Kala sampai Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Yang terjadi adalah kegaduhan demi kegaduhan di masyarakat, dan sampai akan mengakhiri pemerintahannya kegaduhan terjadi, polisi meninggal dunia. Tidak kita menunjukkan oh ini Brigadir J agamanya Kristen, tidak. Kita membahas hablum minan nas. Biar bagaimanapun kalau kita tidak bersaudara seiman, setidak-tidaknya kita bersaudara sesama anak bangsa. Saya ikuti terus ini persoalan Brigadir Joshua Huta Barat ini. Saya ikuti terus. Mohon maaf, wallahu. Saya nonton televisi, saya lihat ibunya, Allahu Akbar, guru SD, bapaknya serabutan, tapi beliau mampu mendidik anak-anaknya, 2 yang jadi polisi. Tidak gampang orang jadi polisi itu. Allahu Akbar. Jadi ibu bapak masyarakat, bukan ulah polisi. Saya ini anak tentara. Bapak saya perwira seksi 1 di Korem 131 Santiago. Kakak saya Frederick Waloni, polisi di Jayapura, Polda Jayapura, anggota reserse. Dan saya, anak saya bercita-cita, saya tamat, saya akan masuk polisi. Tidak apa-apa, tidak semua. 1-2 oknum yang tidak beriman, kafir, ini yang bahaya. Kalau orang Islam yang memimpin negara ini, insya Allah standarisasi dalam sepak terjang, dalam segala aktivitas, dalam realitas kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam etos kinerja dan jabatan, insya Allah. Kalau dia seorang Muslim, marah-marah, tapi standarisasinya Quran surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsala amaratun bisu'i illa marrahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Marah tetap marah, boleh marah atasan kepada bawahan, bawahan dalam berbagai macam peristiwa di dunia.
terkait dengan persoalan skandal, banyak sekali bawahan menembak atasan. Baru kali di Indonesia ini betul-betul gempar. Saya sampai menangis lihat ibunya. Allahu Akbar. Andai terjadi pada kita saudara-saudara Muslim, kita saling mendoakan. Negara ini terlalu banyak pembunuh. Membunuh satu orang dalam Islam sama saja membunuh satu manusia di dunia. Ini tertibnya ajaran Islam. Oleh dan sebab itu, akan ada pemilihan presiden di tahun 2004. Sebaiknya perbaiki dari atas. Tadi saya dengar pengumuman ketua pembangunan masjid. Ini masjid pun dipasang plafon. Sistematis. Pembangunan masjid itu dimulai dengan perencanaan, diawali dengan peletakan batu pertama, pondasinya kuat, baru bangunannya kuat. Jadi kalau menjadi seorang pemimpin tidak kuat pondasinya, mentalnya tidak kuat, ini dampak daripada ketidakmampuan seorang pemimpin. Apa syarat seorang pemimpin dalam Islam? Bastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin Islam bastotan, kuat, fi ilmi, mempunyai cakrawala, kompetensi, kemampuan, keilmuan di atas rata-rata. Ini pemimpin. Wal jismi al qawiyul amin. Jadi pemimpin itu pertama kuat, yang kedua cakrawala, intelektualitas mereka, kemampuan language, bahasa dalam menguasai pertarungan politik secara global, baik dalam konteks nasional. Seorang pemimpin itu harus qualified. Persoalannya kan para pemimpin-pemimpin kita ini amatiran. Satu amatiran, yang kedua gampang disogok, gampang dibujuk. Allahu Akbar. Coba bujuk sama orang Islam nggak mau. Begitu dibujuk, orang Islam mundur. Tapi kenapa Ustaz? Setiap pergantian bupati, gubernur, apalagi Riau ini, beberapa kali pergantian gubernur, kemana mereka? Dikuliahkan, dipenjara mereka. Nah, evaluasi yang begini, Allahu Akbar. Pemimpin itu bukan NATO, no action talk only. Pemimpin itu bukan cuma pidato, baca klat. Kami memajukan negara ini akan membangun A, B, C, D. Kita melihat ke sini, kita melihat ketimpangan masyarakat. Apa betul terjadi? Wallahu bikulli syai'in alim. Saya baru pulang dari 5 desa, Gunung Sari, Lubuk Agung, Lubuk Sungai Raja, Gunung Sari. Dan di sana lipat kain bersama camat Gunung Sailan, Haji Musnaini, sarjana agama. Sampai saya ke kampung beliau menggunakan sampan bersama anak istri. Di mana? Koto Lamo. Koto Lamo itu di bagian Vietnam Selatan mendekati Bangkok. Menangis ambo. Tidur di rumah kepala desa. Kepala desa juga sedih, ikutan sedih saya. Kenapa Pak Kades? Maaf Bu ya. Sudah lama jemaah di sini, dari tahun 60-an masjid. Jangankan dari Kampar, dari Bangkinang. Jangankan dari Jakarta, kata beliau. Dari Pekanbaru, dari Kampar, tak mau ke sini. Dalam hati saya, iyalah Pak Kades, bagaimana jalannya bikin mati orang. Kalau istri saya hamil, waktu itu ikut Pak Camat, mungkin sudah melahirkan di jalan. Innalillahi, lubang-lubangnya. Berteriak minta ampun mobil saya. Tapi kami kunjungi jamaah, kami lihat bagaimana proses kehidupan ekonomi di running text TV One, mungkin belum dihapus sampai sekarang. Ma'ruf Amin berkomentar, jihad di bidang ekonomi. Ente yang bikin susah, ente suruh jihad. Rup. Hati-hati Ustadz, ada undang-undang sekarang, undang-undang
1000 kali kau penjara, insya Allah kalau ini untuk kebenaran, kami akan siap masuk penjara 1000 kali Pak Camat. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Jihad bagaimana? Jihad itu berusaha. Jihad yang paling tinggi haji, himayatan lil hajj wa sadaqu wa'da allazi jahada filai haqqo jihadihi wa bajala juhda. Jihad yang paling tinggi naik haji. Pak Maruf masuk dalam hadis yang tadi, ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum, waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gofilun. Siapa itu ulamaul gofilun? Ulama yang lalai. Dia dari ulama jadi wapres. Allah ya Karim. Susah kita saling menasihati Pak Camat, susah memang. Susah. Masalahnya di luar ini ada ustadz-ustadz yang masih siap menopang Islam. Insya Allah Pak Camat. Mau dicap radikal silakan. Nggak peduli kami. Kami cari muka hanya kepada Allah. Sudah lihat contohnya Pak. Sejago-jago manusia berkamuflase. Ada gurita dan gurita dengan bunglon mempunyai zat animal behavior. Dia mempunyai zat yang bisa merubah bentuk di batu hitam jadi hitam, batu putih jadi putih, batu merah jadi merah. Zat kromatofor. Karena gurita memang ditakdirkan bisa melaksanakan kamuflase. Dia hewan yang pintar sekali mengubah warna. Tapi manusia nggak bisa merubah. Kromatofornya cuma berwarna coklat. Zat milenial. Itu orang biologi tahu. Jadi ketika manusia berkamuflase menjadi munafik, orang akan bisa baca siapa dia. Sekarang sudah nggak jarang muncul yang pakai sorban putih di kepala. Karena dia tahu Pak Jokowi sudah mau turun. Siapa lagi saya mau jilat ini? Kalau pemerintah daerah Pak Camat, termasuk Pak Bupati, Pak Gubernur daerah, insya Allah mereka hanya menerima perintah dari pusat, termasuk Pak Camat. Pak Camat termasuk. Tapi persoalan COVID ini ada juga di running text. Sudah dikatakan ini cuma flu biasa Pak Camat. Waktu Pak Jokowi beberapa bulan lalu pergi ke Amerika, baru ada apa itu? Secret Service. Artinya pengawal presiden, pas pampresnya Joe Biden. Secret Service. Begitu Jokowi turun dari pesawat, semuanya tidak bermasker, cuma Pak Jokowi yang pakai masker. Sudah habis kawan masanya. Betul itu. Harusnya tadi Pak Camat pakai masker juga. Ya supaya masyarakat lebih percaya. Saya minum ya. Jadi bukan cuma Pak Jokowi pidato, kita para ustadz juga pidato. Bukan benci pemerintah, sayang kepada pemerintah. Sayang kepada Pak Jokowi, sayang kepada Pak Maruf. Karena biar bagaimanapun mereka ini adalah orang Islam. Ini kita berdoa. Inilah kalau Allah yang perbaiki. Ormas demo, segala macam turun demo, percuma. Di saat masyarakat turun, polisi diadu. Masyarakat dan polisi diadu domba. Masyarakat dengan aparat diadu domba. Wahai jamaah, jangan mau diadu. Karena saat-saat ini rezim ini suka dengan keributan. Coba kita evaluasi kalau saya salah Pak Camat. Begitu memasuk Ramadan, siapa yang bikin keributan? Menteri Agama. Ribut satu Indonesia. Azan seperti gonggongan suaraan anjing. Padahal kalau Menteri Agama ini banyak referensi, dia tahu tentang Neil Armstrong, angkasawan pertama Amerika. Dia tahu tentang Lawrence Edward Joseph, angkasawan profesor doktor yang meneliti tentang Hajar Aswad di tahun Haji 2013.
Pasti beliau akan sadar, astronot masuk Islam, termasuk yang terakhir Sunita Williams 2011. Hanya mendengar, bukan Sunita Williams, 2020 angkasawan Cina mendengar ketukan pada pesawat antariksa yang ditumpanginya menuju ke bulan. Dicari referensi di dunia, dicari kepustakaan di dunia, apa yang mengetuk pesawat yang ditumpanginya. Dari semua referensi dia tidak dapat, hanya dia dapat satu judul kitab di Al-Quran, At-Tariqa, bintang pengetuk. I witness there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diusir keluarganya. Sunita Williams mengatakan dalam sumber terpercaya, saya berada di bulan, frekuensi suara dari bumi tidak menembus bulan, tetapi dalam sehari 5 kali suara itu menembus bulan. Seluruh dunia diteropong dengan menggunakan teleskop. Dunia ini gelap gulita, hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah sholat, mari mendirikan sholat. Bisa-bisanya orang Islam, Menteri Agama mengatakan begitu. Jadi carilah pemimpin-pemimpin yang bastotan. Jangan suka mengatur orang, diri sendiri tidak bisa diatur. Pemerintah atur masyarakat, masyarakat punya hak. Ayah mengatur keluarga, menegur anak, tapi kalau ayahnya brutal, anak wajib untuk menegur. Bapak jangan mabuk, bapak jangan mencuri, bapak jangan membunuh, bapak jangan malas kerja. Allahu Akbar. Wajib bagi anak untuk menegur. Begitu juga anaknya Pak Jokowi, Pak Maruf, 270 juta jiwa masyarakat Indonesia. Makanya dibutuhkan pemimpin yang berkompeten, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil. Keterpurukan yang terjadi, kegaduhan yang terjadi karena retaknya kepemimpinan dalam sistem demokrasi. Kami para ustadz bukan tidak peka membaca kisah dan perjalanan politik. Kami punya referensi, kami punya gambaran jelas tentang kehidupan hadis dan Quran. Mau lari kemana? Semua tercatat peristiwa yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Saya Pak Camat sebelum masuk Islam, saya bukan orang bodoh. Saya yang mempendetakan dokumen saya. Ini termasuk yang membebaskan saya kemarin di penjara. Fitnah kiri kanan orang kafir, ini dokumen saya. Ini orang-orang ini pendeta-pendeta di Papua yang saya wisudahkan. Saya kaget tadi bilang, Ustadz katanya mau ditantang manusia bernama Esra Sorow. Jauh kelas langit dan bumi. Allahu Akbar. Jauh kelas langit dan bumi. Beda dengan Taipudin, itu beda. Saya bukan pendeta memimpin jemaat. Saya tuanya kafir. Saya yang mempendetakan para pendeta. Saya keluar dari Kristen, bukan pindah agama. Kami kembali kepada fitrah. Kami pulang kepada kebenaran. Kami sadar besok kami akan mati. Doa Nabi SAW, ayat yang dibaca Nabi, sunat fajar. Ketika beliau sunat fajar sebelum sholat subuh, qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yatagiza baduna ba'dan. Kembalilah hai ahli kitab pada kalimat yang sama dengan kami. Saya panggil orang Kristen masuk Islam, saya panggil orang kafir musyrik masuk Islam supaya mereka selamat. Saya mengatakan mereka masuk neraka, bukan saya benci, saya sayang kepada mereka. Dan ini adalah konsep dakwah saya. Saya sampaikan, ini orang yang sudah menista agama, lari ke Amerika,
Jangan pakai lari kalau laki-laki. Kami para ustadz nggak pernah pakai lari. Kalau ditangkap kami kooperatif. Kawan-kawan di Mabes Polri mulai dari Kanit, dari Kasubdit, mereka bilang, Masya Allah Ustadz, kalau lihat ceramahnya Ustadz, Masya Allah, kami mau tangkap Ustadz ke rumah ini. Sebenarnya kami cuma 9 orang, karena mendengar menangkap Yahya Waloni 13 mobil kami datang. Nggak usah takut komandan, bawa saya ke penjara. Nggak Ustadz, nanti kalau dipanggil tolong datang. Nggak bisa, malam ini saya suka masuk penjara, bawa. Ditangkap malam itu juga. Jadi nggak apa-apa Ustadz, kami bawa, silakan. Karena beliau Kasubdit mengatakan, Kasubdit Kombes Pol Rizky Prakoso, Ustadz ini adalah perintah. Oh ya, bapak-bapak muslim siap, karena perintah pimpinan. Bawa komandan, jangankan di penjara, ditembak mati sekarang pun saya siap. Oh enggak Ustadz. Saya bilang saja cuma main-main, saya bilang. Bawa. Sementara di mobil saya bilang, ada rokok? Ada. Mari minta 1 batang, merokok saya di mobil. Duduk saya di situ. Ini penjaranya. Iya, sebentar Ustadz. Kita periksa di bawah. Apa kata polisi? Ternyata Ustadz orangnya lucu juga ya. Tapi kalau lihat ceramahnya menakutkan betul. Menakutkan betul. Ketemu biasa. Deddy Corbuzier pun dalam podcast mengatakan begitu. Sebelum ketemu Ustadz Yahya, waduh ngeri dengar ceramah Ustadz Yahya. Tonton aja saya dengan Deddy Corbuzier. Waktu bebas dari penjara, Deddy yang undang saya. Ternyata Deddy Corbuzier juga orang yang sudah masuk Islam. Pokoknya yang masuk Islam itu enggak ada orang bodoh. Laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Bukan mualaf. Kalau mualaf, Islamnya nggak bisa dipercaya. Nah, ini bedanya. Mualaf itu dalam bahasa Arab artinya orang yang dibujuk hatinya. Kami bukan dibujuk, kami nggak pernah dibujuk. Saya masuk Islam, 1 keluarga, saya, istri dan 3 orang anak. Bukan mau kawin, bukan ikut-ikutan, bukan karena orang Islam yang meyakinkan kepada saya. Saya mempelajari Islam 8 tahun lamanya, barulah saya meninggalkan agama saya. Saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk Islam. Jadi nggak sembarang ibu bapak. Makanya saya katakan negara kita ini mayoritas penduduknya muslim. Ini adalah keberkahan Allah, diberikan, diamanahkan kepada pahlawan-pahlawan nasional kita. Konon dari semua founding fathers, bapak-bapak pendiri, founding mothers, ibu-ibu pendiri bangsa ini, konon mereka adalah ulama-ulama Islam. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Cepat apa tadi Pak Camat? Cepat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebelumnya ada kabinet Indonesia maju, sudah mau habis 2000, nggak maju-maju, mundur-mundur. Jadi saya bilang Taifudin kenapa? Bu, antum kalau bikin bersih ikan mau digoreng atau dimasak, dibikin sambalado, itu ikan itu dibala apanya dulu? Untuk mengeluarkan kotorannya apanya? Insangnya dibuang, perutnya dibuang. Kenapa perutnya dibuang? Karena ada
Kalau ibu gilirannya akan membersihkan udang, udang, apanya yang dibersihkan? Badannya tidak mungkin. Apanya yang dibersihkan? Kepalanya. Kepalanya dipotong, tainya ada di dalam. Itu tuh. Bagaimana sifat daripada udang secara animal behavior? Udang itu kalau jalan bukan maju, mundur. Kenapa nggak bisa maju? Berat dengan tai. Aduh, saya sudah buang itu Pak Camat dulu. Itu tai pudin. Jadi orang yang keluar dari Islam cuma 2 persoalan. Kalau bukan Indomie 1 bungkus, beras 1 liter. Saya bela Ustadz Abdul Somad tahun 2019. Karena seluruh pendeta di Indonesia menyerang UAS. Saya bilang jangan UAS kamu serang. Yang menyerang betul-betul di YouTube ini kan saya. Jangan UAS ditangkap, Yahya Waloni ditangkap, saya betul ditangkap. Karena UAS mengatakan di balik salib itu ada jin. Ada jin. Dikasih tahu kepada seluruh jamaah, karena jamaah yang bertanya, UAS menjawab, di balik salib itu ada jin kafir. Wallahu akbar. Satu Indonesia lapor, tidak ada ustadz yang bela, MUI pun angkat tangan. Kebetulan saya ini lihat di YouTube, istri saya yang kasih tahu, Pak UAS diserang. Oke, kita balas serang. Jadi saya ceramah di Jakarta, saya katakan Roh Kudus kalian itu Roh Kudus. Itu dia. Kitab kalian Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya robah. Matius, Markus, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Itu Pak Camat yang dituntut saya di pengadilan dengan para jaksa penuntut umum. Sebagai orang yang sadar akan kesalahan saya minta maaf kepada orang Kristen. Minta maaf karena Roh Kudus saya robah jadi Roh Kudus. Kitab Kristen saya katakan Matius, Markus, Stefanus, Stetanus, Capticus, Spiritus. Saya mohon maaf. PGI memaafkan saya. Itu persoalannya. Itu yang disidangkan. Terkait dengan mengatakan kitab Kristen palsu, saya tetap mempertahankannya karena saya punya bukti. Nah ini tai pudin kenapa pakai lari? Kalau laki-laki jangan pakai lari, hadapi kalau ditangkap, kooperatif sebagai laki-laki. Kita para ustadz di Indonesia ini nggak pernah lari. Kalau kita salah kita ditangkap. Tapi ingat ibu bapak, semua yang kami ceramahkan tidak ada yang salah. Karena kami punya referensi tentang persoalan negara ini. Kami tahu kok. Karena sakit hati dendam politik, kami ditangkap, kami dicap sebagai ustadz radikal. Nomor yang paling pertama saya. Baru di bawahnya ada 200 lebih katanya daftar-daftar ustadz-ustadz radikal. Kok bagaimana kalau radikal kami dibebaskan? Dituduh penista agama. Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk membungkam para penceramah. Bagaimana orang-orang supaya tidak mengkritisi? Ayo kita ikuti saja. Tidak usah kita kritisi. Sekarang kan Pak Camat lihat, sudah tidak ada yang mengkritisi. 5 bulan kami di penjara dan kami tidak berani lagi mengkritisi. Tidak mungkin kami akan berhenti. Bebas dari penjara, sekarang timbul. Sekarang kami tidak demo. 212 tidak boleh demo. FPI sudah dibubarkan. Tanpa ada ormas Islam yang demo, Allah yang buka semuanya. Terbongkar sekarang. Dan ini bukan terakhir. Insya Allah detik-detik terakhir. Bahkan ini baru pertengahan. Ada hal yang lebih besar yang insya Allah yang Allah akan bukakan. Dari awal saya sudah katakan, jangan coba-coba berkhianat kepada Islam. Ini Islam agama yang benar. Islam agama rentetan historik, catatan sejarah para nabi disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab
alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk mengajarkan kepada kamu kitab dan hikmat, Quran dan hadis. Siapa rasul itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma lam takunu ta'lamun, dan rahasia yang belum kamu tahu. Ibu bapak mau cari tahu rahasianya? Kejadian ini 4 tahun lalu saya ceramah di Medan. Saya katakan, rezim ini kalau masih mengganggu ulama dan Islam, tidak akan pernah ada berkah bagi bangsa. Mari kita lihat. Sudah terjadi sekarang. Mau penjarakan kami, mau masukkan sel kepada kami, percuma. Lihat nanti ya. Kami sudah tidak mau lagi kami campuri urusan pilpres. Semua mundur. Habib sudah mundur. Kami tidak mau. Kami mengurus umat sekarang. Lihat nanti ya. Kalau kami tidak mundur, golongan-golongan yang tadinya memusuhi kami, mengatakan kami radikal, nanti mereka yang akan memperalat umat Islam. Kita lihat saja nanti. Di Bangkinang kan sudah mulai ada. Sudahlah, di televisi sudah muncul kok. Sudahlah Pak Ketua, Pak Kades, sudah muncul di televisi, tidak ada yang tersembunyi. Katanya jangan memperalat apa? Politik identitas. Yang dulunya serang kita, yang dulunya warna merah serang kita, sekarang sudah mulai dekat-dekat ke kubur ulama. Cebong mau jadi kampret. Aduh. Hati-hati Bu, sekarang ini mulai baik-baik mereka. Kenapa? Karena mau cari suara. Jangan jadi keledai bodoh, jatuh ke dalam lubang yang sama. Nggak usah. Marilah. Kalau ada Pak Prabowo mau jadi presiden, insya Allah saya dari awal pilih Prabowo. Jangan Ustadz, saya pilih Anies Baswedan. Silakan ibu bapak pilih Anies, saya pilih Prabowo. Di saat Prabowo saya pilih, ibu bapak pilih Anies, suara kita pecah, bajingan lagi masuk. Jadi lagi presiden, tinggal ampas kita ini. Jangan seperti keledai jatuh ke dalam lubang yang sama. Besok pagi yang ke kantor aktif ke kantor, yang ke kebun, yang bekerja sebagai ojek jadi gojek, yang bekerja sebagai ibu rumah tangga aktif sebagai ibu rumah tangga. Lil arti Sir'ani al-qabri wal zawj, sebagai seorang ibu. Lil mar'ati sir'ani al-qabri wal zawj, itu hal penting bagi seorang ibu sebagai seorang wanita. Yang pertama adalah kuburan, yang kedua adalah suami. Kendati orang berbohong demi suami. Saya dilecehkan. Siapa yang bilang dilecehkan? Nggak ada laporan pelecehan, ditutup sama polisi. Amin ya robbal. Jangan menghina orang yang sudah meninggal dunia, walaupun dia muslim, walaupun dia kafir. Jangan sekali-kali menghina orang yang sudah Allahu Akbar. Saya diajarkan dalam Islam, bahkan kiai saja mengajarkan, Pak Yahya, Bapak masuk Islam, tapi Bapak tidak boleh buang nama Bapak. Karena nama saya pertama itu Pak Camat, nama saya di ijazah Yopi Yahya Waloni. Yopi saya buang karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya, anjing punya tetangga saya namanya Yopi. Enjoy, relax self, relax kawan, enjoy. Saya buang Pak, Yopi saya buang, saya ganti Muhammad Yahya. Antum percaya itu kacek namanya Muhammad? Allahu Akbar. Kita satu penjara, satu sel, rutan Mabes Polri. Itu kacek di KTP tidak ada nama Muhammad, namanya bukan kacek, namanya Koswan. Dia sengaja pakai nama kacek, pakai nama Muhammad supaya mengadu domba agama Kristen dan Islam. Saya beda, saya tidak pernah apa itu youtuber begitu, nggak pernah saya.
Dia bikin fitnah melalui apa itu? YouTube. Dia sebarkan kemana-mana, menghina Islam. Dihukum 10 tahun. Itu yang menista agama. Itu Pak. Dulu Ahok 3 tahun apa 4 tahun, saya nggak tahu. Pasal yang sama dengan saya 156A. Yang paling cepat Yahya Waloni, 5 perak pun saya tidak pernah pakai duit. Dipenjarakan ada istilah siram ke jaksa dengan air panas. Ngapain pakai bayar? Nggak ada. Justru kalau saya nggak ada rokok, yang ngasih rokok ke saya Kanit AKBP pangkatnya, ngasih rokok ke saya. Tanya kepala rutan, panggil Ustadz Yahya naik ke lantai 15 cyber Mabes Polri. Biskuit, rokok dikasih sama polisi. Banyak teman polisi, bukan cuma banyak narapidana kawan saya. Banyak juga berteman dengan polisi. Ini bagusnya negara kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku sebagai warga negara, dukung apa kata Presiden. Kasus ini angkat ke permukaan dan berhentilah kita berkomentar. Serahkan kepada polisi yang akan mengurusnya. Amin ya Rabbal. Kita berdoa jangan sampai ini terjadi pada keluarga kita. Jangan sampai ini terjadi kedua kali menimpa polisi Republik Indonesia. Coba Ibu Kapolsek buang-buang waktu datang ke sini. Jangan curiga. Mereka bertugas untuk menjaga kondusivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mereka datang untuk melihat acara ini. Setidak-tidaknya mereka membutuhkan keimanan dalam kinerja etos kerja sebagai polisi. Bapak Wakapolres, mari kita bersatu antara masyarakat dengan Polri dan TNI. Kita rapatkan barisan, apalagi kita sama-sama Muslim, berkasih sayang, berdoa, ya Allah. Kalau orang Islam yang jadi begini Pak, saya percaya orang Islam kalaupun marah paling cuma tempeleng, bawa ke sel. Kalau dia bersalah, karena Islam punya standarisasi. Marahnya bagaimanapun orang Islam masih ada kendali Al-Quran dan hadis. Ustadz saya larang membunuh, ustadz saya larang menembak. Tapi orang kafir mereka tidak punya pegangan itu. Makanya negara ini paling bagus kalau dipimpin oleh orang-orang mukmin. Tapi secara politis dalam konteks kebangsaan kita tidak boleh masuk campur urusan itu. Ini adalah ranah etos dan kinerja polisi. Serahkan kepada polisi supaya pembunuh-pembunuh ini terungkap semuanya. Banyak pembunuh di negara ini. Orang sudah meninggal, rekeningnya pun hilang. Allahu Akbar. Jangan memukul rata. Jangan menganggap semua polisi begitu. Ini adalah pribadi. Ini bukan institusi kepolisian. Saudara-saudara kita, tetangga kita, anak kita, cucu kita, ponakan kita, ada juga yang polisi. Mari kita berdoa bagi institusi ini, bahkan Indonesia secara umum, agar ada pemimpin terbaik bagi masa depan negara ini. Tadi kata panitia, Ustadz, di sela-sela ceramah, tolong jalankan kotak amal untuk pembangunan masjid. Jadi ini mohon maaf ibu bapak, iya sebentar saya belum habis bicara. Masih mau bicara Buya? Mari. Buya, saya ini pernah jadi dewan kurator. Satu kali orang bicara 5 juta sudah ke depan. Don't be panic. Dari tadi kan saya sudah bilang, tenang, enjoy. You sit down, enjoy. Kalau duduk, diam, tenang. Nanti saya jelaskan. Pembebasan tanah di luar sini, to the point aja langsung ya. Padahal saya mau pakai kata-kata lebih indah supaya keluar, tapi sudah potong begitu. Berarti Pak Imam baru kelasnya skripsi ini kayaknya. Perlu referensi banyak kalau begitu. Di sebelah masjid ini ada tanah, ibu bapak, saudara-saudaraku, nggak berbunyi miliaran. Ini harganya 300-an juta. Panitia membutuhkan dana untuk pembangunan masjid supaya Yahya datang lagi, lebih luas lagi masjidnya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kita jalankan lagi. Mana panitia apa itu kotak amal?
jalankan lagi, bagi secara rata, baru saya ceramah lagi. Insya Allah, saya dikasih waktu tadi 4,5 jam. Jadi masih 2-3 jam lagi saya ceramah ini. Begitu Pak kalau cara bikin bodoh jamaah. Memang kita di negara ini kan sudah saling bikin bodoh. Nah, mari kita mana kotak amal itu. Ini kawan juga dari tadi tinggal pegang-pegang kaos lampu ini, masih sore. Tahu kaos lampu? Yang pakai sarung itu kan suka begini kalau Ambo waktu pertama disunat ya 2 minggu tak bisa pakai celana, begini jalan. 2 minggu disunat. Sambil jalan kotak amal ini ibu bapak bantu. Jangan 2.000, cari yang paling besar, kasih untuk pembangunan masjid. Insya Allah yang kita kasihkan 100.000 besok pagi datang 1 juta. Amin ya Rabbal. Jangan ragu-ragu untuk pembangunan masjid. Tuangkan semuanya, habiskan bila perlu. Jalankan dulu, baru saya ceramah sambil saya minum kopi dulu. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, ketika saya kemarin ceramah di lapangan terbuka, ribuan orang memenuhi lapangan Kebun Durian, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sailan. Ada satu fenomena yang sangat menarik, Pak Camat. Padahal saya mau ceramah tentang 1 Muharram, waktu itu saya diundang. Buyar, kabur semua pemikiran saya tentang tema itu. Kenapa kabur? Karena awal pembukaan acara saya di samping Pak Camat, Camat Gunung Sailan, ketika anak-anak kecil yang ada di depan ini pemukul rebana dibagikan kue, Allahu Akbar. Dikasih kue di piring, sampai piring terlempar ke atas. Mereka berebut, semua mau ngambil kue, ada yang mau ambil 5. Oh, saya terus berpikir, ini nih kandidat-kandidat ini berebut kue. Karena istilah politik di Indonesia membagi-bagi kue. Anak-anak kecil merebut kue sampai piringnya jatuh di depan camat. Saya cuma tutup mulut begini, tutup mata, innalillah. Tapi bukan anak-anak itu yang salah. Memang sengaja Allah tunjukkan skenario ini, Yahya, yang harus kamu ceramahkan. Beginilah kondisi negara kita. Sudah susah begini, ditambah lagi dengan ambisi para ambisius. Ambisius itu adalah kepentingan yang mendesak seseorang, baik secara mental, kejiwaan, sampai kepada naluri pemikiran, mindset. Itu ambisi. Untuk mencari kekuasaan, untuk mencari sesuatu dengan asumsi perasaan naluri sampai kepada mindset, cara berpikir. Bagaimana saya dapat? Sekalipun saya tidak mampu menjadi pemimpin. Bahkan ada istilah orang, nafsu besar, tenaga kurang. Coba perhatikan, saya ini mobil saya solar mobil saya. Nggak pernah saya dapati solar antri, isi full. Baru tadi siang pulang dari sholat Jumat, ada 1 pompa bensin. Alhamdulillah, cuma 3 truk, 4 mobil kecil di depan. Saya bilang kesempatan ngisi. Biasanya Pak Camat sampai 500 meter ke belakang. Riau ini kan kota minyak, sama dengan Balikpapan, habis solar. Dexlite yang tadinya 10.000 sekarang sudah jadi 18.000. Kenapa begitu Ustadz? Iya, karena dia mau jadi presiden. Dia cari modal. Masyarakat sudah susah karena Covid. Masyarakat dilarang beraktivitas, masjid dikunci 2 tahun, ditambah lagi dengan bahan bakar naik. Kelapa sawit di pedesaan saya tanya, dilipat kain sampai ke dalam Sungai Sari. Susah Ustadz. Kelapa sawit ini paling tinggi 1 ton itu 500.000.
800.000, belum lagi kami bayar sopir angkutan. Ternyata bukan mobilnya itu, mobil sewa. Bawa ke pabrik, bayar lagi kepada sopir, bayar lagi kepada tukang dodos itu, tukang cungkil katanya. Allahu Akbar. Bagaimana kalian bisa hidup di sini? Ya itulah Ustaz. Murah sekali sawit sekarang ini. Nah, hati-hati pidato kita. Semua yang kita lakukan di dunia tercatat di akhirat. Kita pulang cuma pakai satu lembar. Harta kita, aset kita, kebun kita, semua yang menjadi kebanggaan kita, keturunan istri kita, apa yang kita miliki, pangkat jabatan dan kekuasaan, tinggal di dunia. Antum cuma berangkat dengan kain kafan, mempertanggungjawabkan ikra kitabah kafah binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Ampunan Allah. Dari dunia ini kita mulai sadar, saya keluar dari agama Kristen, saya masuk Islam karena saya mendambakan kehidupan akhirat, bukan duniawi. Kalau duniawi, saya digaji Jerman kemarin di sana, Pak Camat. Dari ujung kaki sampai ujung rambut setelan saya ini Europe style. Penampilan saya dari kaki sampai kepala berlogo Eropa. Ini yang sekarang Taikudin mau ganti. Sekarang dia parlente, dia pakai dasi, dia pakai jas, Allahu Akbar, dengan harga murtad. Menjual akidah, menjual Islam demi sesuap nasi, demi penampilan, mengikuti gaya-gaya orang kafir. La yaghurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mataun qalil summa mawahum jahannamu wa bi'sal mihad. Janganlah kamu terperdaya dengan kegiatan, dengan gaya hidup orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Saya pesan kepada anak istri saya, berulang-ulang saya ceramahkan ini di masjid-masjid. Saya selalu mengulang-ulangi, saya masuk Islam bersama istri dan 3 orang anak. Saya katakan, hai, you dengar saya, istri, hai anak-anak saya, you dengar saya. Kalian 4 orang dengar saya. Kita sekarang sudah beragama Islam. Hidup dan mati kita bergantung hanya kepada Allah. Yang pertama saya mau sampaikan, jangan pernah kalian tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, jangan pernah mengambil barang orang lain, mencuri, merampok atau apapun. Dan yang ketiga, jadilah dirimu sendiri, jangan pernah menjadi diri dan pikiran orang lain. Kalau kamu ditakdirkan Allah jadi pejabat, jadilah pejabat, jangan berhati penjahat. Kalau kamu ditakdirkan Allah jadi penjahat, jadilah penjahat yang betul-betul penjahat. Jangan bertindak seperti pejabat. Persoalan di bangsa kita ini, pejabat berhati penjahat. Bahkan penjahat bisa jadi pejabat. Penjahat bisa jadi pejabat. Kalau mental sudah penjahat, sampai kemanapun tetap penjahat. Jadi kalau ada masalah di tengah bangsa ini, hubungkan kepada kepribadian orang. Jangan membawa-bawa institusi negara, jangan membawa-bawa institusi apapun. Kalau kami mengkritisi pemerintah, bukan karena etos dan kinerja pemerintah. Kami sayang kepada kinerja pemerintah. Roda pemerintahan ini hendaknya berjalan dengan baik. Dengar baik-baik. Umat Islam ini tidak minta banyak kepada pemerintah. Cuma satu yang umat Islam minta, bebaskan kami beribadah, bebaskan kami bersyahadat, bebaskan kami mengucapkan kalimatullahi, bebaskan kami beribadah baik di Indonesia maupun ke Baitullah. Itu saja yang umat Islam minta. Kontribusi terbesar di negara kita adalah umat Islam. Nanti lihat ya, kalau nggak percaya sama saya. Kami sudah sepakat, kami nggak mau campur urusan pilpres.
nggak mau masuk campur. Tapi lihat ya, di saat kami diam, dia mulai muncul peralat umat. Dan sudah kelihatan Pak Kades, di Bangkinang sudah ada siarannya. Makanya kalau bilang Ustadz Yahya di Bangkinang, jangan, radikal itu Yahya Waloni itu. Radikal bagaimana? Orang saya dari kafir kok radikal. Sama kita dulu. Saya juga dulu kalau lihat orang berjenggot saya bilang teroris, sama kita. Sama, itu pikiran kafir yang bilang begitu. Orang pakai sorban begini saya bilang taplak meja, kurang ajar saya dulu. Orang pakai gamis begini saya bilang kain pintu. Gorden. Sekarang saya pakai sorban bukan taplak meja. Kalau saya lupa di mobil, tadi saya lupa. Saya bilang istri, kawan, ambilkan dulu taplak meja. Oh ya lupa Pak. Diambilkan taplak meja. Apa ini? Sorban. Yang saya pakai sekarang ini, Masya Allah. Tanya di Tanah Abang, tanya di Pasar Kampar, ini cuma 25.000. Yang ini, nggak sampai 100.000. Satu badan ini nggak sampai 100.000. Bagaimana dengan saya dulu di Pendeta? Tidur pun pakai sepatu, mati pun di peti mayat pakai sepatu. Pakai dasi lagi Pak Camat. Aduh, sudah kenyang saya di sana. Capek saya kalau bicara soal itu. Lelah. Masya Allah. Kok masih ada orang Islam terpengaruh dengan begitu? Kesenangan yang kita miliki di dunia nggak sebanding dengan kebahagiaan di akhirat. Coba lihat, bagaimanapun jagonya manusia berkonspirasi. Terbaca oleh Allah. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba ganggu agama ini. Jangan coba-coba cubit Islam. Di saat antum cubit, ulama tidak mampu, masyarakat muslim tidak mampu, awas. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha kuat. Dia akan menghancurkan. Dia akan menghancurkan. Ini bukan cuma persoalan yang terjadi yang sekarang ini, bukan cuma persoalan polisi, ini persoalan negara. Etos dan kinerja daripada pemerintah. Kalau pemerintahnya baik, insya Allah. Ada pepatah kuno mengatakan, bapak bajingan, anak pasti bajingan. Bapak maling, anak pasti maling. Beginilah gambaran negara kita. Jadi kalau cuma bicara, memang susah sekarang ini. Mesti ada bukti. Masyarakat yang tahu buktinya atau tidak? Masyarakat tahu nggak? Tahu, masyarakat tahu bahwa masyarakat sekarang ini susah. Kalau pegawai tiap bulan terima gaji, tapi masyarakat, Allahu Akbar, susah masyarakat sekarang. Tidak bisa berharap banyak kepada masyarakat. Di saat sudah mau dekat-dekat pilpres, barulah cari-cari muka. Malu-malu masuk ke masjid. Tadinya nggak pakai kopiah, pakai songkok dia. Pakai baju koko, walaupun benangnya masih tergantung-gantung, baru dibeli. Masuk. Tadinya melawan Islam. Coba lihat kita nanti ya. Coba nanti kita lihat. Di saat kami mundur, mereka maju. Katanya jangan mempolitisasi Islam, jangan membawa identitas Islam. Apa yang mereka bilang? Politik identitas. Sebagai umat Islam kita harus terbuka. Saya umat Islam, saya Muslim, terbuka mengatakan. Jangan takut, tunjukkan antum adalah Muslim. Saya kemana-mana dengan istri anak keliling Indonesia, bawa mobil, naik ferry. Kemarin kami ke Makassar 1 bulan di Makassar, naik ferry 35 jam dari Surabaya ke Makassar. Saya ceramah di Surabaya, saya ceramah di Solo, saya ceramah di Nganjuk, saya ceramah di Jogja. Apa kata jemaah kawan saya? Ustadz, jangan masuk ke situ. Kenapa? Itu masjidnya cebong. Jadi masjid terbawa-bawa ini cebong dan kampret di mana-mana. Berhenti. Mari kita bersaudara. Kita menjalin hubungan baik dengan sesama Muslim. Amin ya Rabbal. Pak Prabowo kemarin saya lihat bergandengan tangan dengan Pak Muhaimin di televisi. Nah, ini ada tanda-tanda kebaikan. Tinggal Muhammadiyah lagi. Bersama-sama NU, Naksabandiyah, Al-Wasliyah. Jangan berdakwah memecah belah sesama Muslim. Kemarin saya dengar ada kakek-kakek yang ceramah itu, jenggotnya panjang sekali, warna putih. NU dollah, Muhammadiyah dollah, Naksabandiyah dollah. Itu suaranya. Jamaah Tabaliyah. Begitu suaranya kan?
Jamat tabalia dola. Begitu suaranya. Memang begitu suaranya. Saya masih terngiang-ngiang. IQ saya masih kuat. Abdul Somad itu bodoh. Innalillahi, ini doktor baru tamat. Indeks prestasi kumulatif, kemampuan beliau mudah, cerdas, mendapatkan gelar doktor bukan di Indonesia, Timur Tengah. Tamat beliau. Kok dibilang bodoh? Berikut saya lihat fotonya, videonya. Mbok minta maaf. Kawan, ini berhenti yang begitu. Kunut tidak kunut, kita sama-sama Islam. Di saat orang kunut, kita ikut kunut. Di saat orang tidak pakai kunut, lebih cepat, lebih bagus. Gak apa-apa, yang penting kita sholat. Ada jenggot dengan tidak ada jenggot, kaki melorot celana, kaki terangkat, no problem. Tidak jadi masalah. Bukan jenggot dan kaki celana yang mengukur kita ke surga. Kalau ukuran jenggot Yahudi lebih panjang. Masya Allah. Ini tidak pakai jenggot, bukan umat Nabi. Allahu Akbar. Saya sudah baca keliling mustalah hadis, saya sudah baca Al-Quran. Tidak ada malaikat pengukur jenggot di pintu surga. Maka datanglah malaikat Ridwan kepada orang-orang mukmin, sedang di tangan kanannya memegang sentimeter, di tangan kirinya ada mistar untuk mengukur panjangnya jenggot dan kaki celana. Apabila jenggotnya 5 cm, maka surganya paling tinggi. Apabila jenggot Yahya Waloni cuma 2 cm, surganya di ruang tamu. Dan apabila Pak Camat tak ada jenggot sama sekali dengan Pak Kades, surganya hanya di dapur. Kacau Islam kalau model begini. Perlu banyak belajar lagi terkait dengan aspek antropologi linguistik, aspek sosiologi, aspek teologis, aspek tentang semiotik. Ilmu linguis, ilmu bahasa, barulah jadi pendakwah. Ambo walaupun dari kafir, tapi Ambo ini waktu menjadi pendeta di Papua, di Manado, di Balikpapan, kalau saya sudah naik mimbar gereja, Allahu Akbar. Orang Kristen paling suka kalau saya pidato. Bukan jemaatnya di Irian Jaya, Sorong Kepulauan. Itu tanya pendeta Samuel Imbir. Pendeta, ini orang-orang pendeta besar-besar saya sebut teman-teman saya. Samuel Imbir, pendeta Andris Chu, pendeta Abraham Maudoma. Semua pendeta yang saya disudahkan di dalam album ini. Makanya saya Ustaz Mansuri bilang, Esra Sorobi bilang Anda bukan rektor. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Dari Sekolah Tinggi Teologi Calvinis jadi Universitas Kristen Papua. Kalau saya mau tanya siapa pendanang dana itu? Renel, Laurentius Renel, tuh penjalan dana. Malah mereka tahu, saya yang lebih tahu, karena saya pertama kali yang mendirikan itu. Saya tinggalkan demi Islam. Kalau memang dia jago, kenapa jadi ahli kemarin sidang saya? Hakim sampai bilang begini, siapa yang ahli? Terdakwa atau kalian? Allah. Hakim sudah tahu, saya minta hukuman lama, hakim bebaskan. Apa enggak jengkel kafir kira-kira itu? Sudah kami berdoa supaya Yahya dihukum mati. Allahu Akbar, 5 bulan. 5 bulan itu pun saya sudah kelamaan di dalam. Aduh, kenapa baru bebas? Orang-orang kafir di dalam saya Islamkan. Allahu Akbar. Mungkin mereka berpikir semakin lama dia di penjara, semakin habis jemaat kita. Sudah kasih bebas aja lah. Jadi ibu bapak termasuk Pak Camat, Pak Kades, kalau dihinggapi dengan masalah mendapat persoalan hukum, bapak dan seluruh jamaah jangan pernah bantah Pak. Ketika ada orang bersaksi, betul yang mulia, betul yang mulia, insya Allah Pak Camat, Pak Kades, hukumannya 25 tahun itu. Itu Pak. Jadi jangan menyangkal Pak Camat, akui saja. Kalau ditanya, betul, insya Allah betul yang mulia. Tapi jangan pakai menangis. Jangan pakai menangis. Kalau menangis hakim sudah baca, ini bohong berarti. Gitu, ya. Apalagi manipulasi hukum. Jangan coba-coba memanipulasi hukum. Ya, polisi tidak akan melihat pengakuan Anda. Polisi akan selalu melihat bukti yang otentik. Jadi percuma kita berdalih di depan kepolisian. Dia akan melihat bukti. Apa yang antum katakan sebagai saya sebagai penceramah,
Polisi tidak perlu kau mengaku, kau menyangkal, nggak perlu, dia cuma periksa, dia lihat BAP, hakim percaya, jaksa percaya kepada BAP polisi. Itu dia. Makanya kita dorong polisi ini semakin hari semakin memilih orang-orang yang berkompeten. Kita kasihan institusi ini, kita sayang. Ini persoalan yang sekali menyeruak di publik. Dan kepada masyarakat umum, masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kuok ini, mari kita bersatu tanpa mengenal perbedaan organisasi apapun. Kali kita bergandengan tangan, berdoa, hanya dua doa kita sekarang. Ya Allah, jadikan Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Yang kedua, utuslah pemimpin-pemimpin terbaik di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Jokowi, Pak Ma'ruf atas kinerja antum. Apapun yang Bapak buat, insya Allah sedikit banyaknya telah memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia. Beliau legowo dan saya yakin pasti Pak Jokowi bisik sama Pak Prabowo. Wo, apa wi? Ini wo, ya wi. Nah, karena saya lihat pidatonya Prabowo, Pak Jokowi senang lihat Muhaimin dan Prabowo, Muhaimin dan Anies Baswedan. Saya tetap pilih Prabowo. Pasti dipanggil Pak Jokowi. Oh, apa wi? Kedepannya sampean yang jadi presiden. Bertaruh kita. Prabowo insya Allah. Insya Allah. Prabowo akan jadi presiden. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang dukung yang lain pasti marah ini. Kurang ajar nih Yahya Waloni ini. Artinya ibu bapak mau dukung siapapun silakan. Ini demokrasi. Jangan mengikuti ustadz. Apalagi ustadz ini bekas kafir. Jangan ibu bapak cepat ikuti. Ikutilah apa yang menjadi kata hatimu. Siapapun jadi presiden, yang penting adil dan bijaksana. Yang paling penting jujur, jujur dan jujur. Kalau sudah itu yang dipegang, Indonesia akan menjadi baik. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan, saya simpulkan mengenai biodata saya terkait dengan foto-foto ini. Saya kebetulan di penjara juga menulis buku yang berjudul Munafik. Buku yang pertama, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Dari kedua buku ini, saya sudah menulis 21 judul buku. Dan dua judul yang saya bawa sekarang, silakan bagi ibu bapak yang berminat untuk memilikinya, ada di mobil saya, ambil saja tapi bayar. Itulah yang membantu pelaksanaan dakwah kami di lapangan. Kami tidak pernah meminta kepada panitia, tapi kalau sudah disiapkan apa boleh buat. Ya Pak Kades, ya. Jadi kami tidak ada event organizer, kami berdakwah sesuai dengan keikhlasan di hadapan Allah. Ada buku saya, silakan ibu bapak nanti bisa memilikinya, dan biodata saya lengkap di dalam buku itu, daripada ibu bapak cuma mendengar omongan kafir yang tidak berguna. Karena orang kafir nggak punya bukti seperti saya begini, dia cuma ngaku-ngaku bekas ustadz. Ustadz dari mana? Taipudin itu. Hah? Ustadz dari mana? Di Muhammadiyah. Muhammadiyah orang-orang pintar semua. Ente goblok, tiap kuliah nggak pernah lulus bahasa Arab. Hah? Saya kalau lihat Saipudin baca Al-Quran, aduh saya dari kafir ketawa. Ini katanya belajar di pesantren. Bagaimana makhrusnya kocar kacir begini? Istri saya juga qori. Kemana-mana kami berdua ini, dia baca Quran, saya ceramah. Cocok. Bukan kemana-mana ke KPK, suami istri, bukan. Istri saya baca Quran, saya ceramah. Saya di penjara, dia yang besuk. Setia sampai mati. Amin ya Rabbal alamin. Doakan kami ibu bapak, Pak Camat, doakan kami supaya kami tetap sehat dalam menegakkan Islam. Tujuan kami hanya dua, supaya orang kafir masuk Islam, saudara mukmin kokoh dalam akidahnya. Tapi jangan semua orang kafir masuk. Kalau sudah semua, siapa yang di neraka nanti, kan begitu. Nah, ini nih bahasa-bahasa begini Pak. Kadang-kala mau sakit hati percuma.
dipenjarakan juga dia tidak takut. Nah itu, doakan sajalah saya, karena menurut dokter saya ini mengidap penyakit jantung berat kata dokter. Tapi selama saya berjalan kok tidak terasa jantung ini sampai sekarang. Udah hilang penyakit jantung saya karena ceramah. Nggak boleh suara keras, nggak boleh bawa mobil jauh. Jantung Pak Yahya sudah parah. Termasuk dokter di Kota Padang, Ibnu Sina, itu dokter jantung. Di Pekanbaru juga dokter Hernawan, agamanya Buddha, sudah periksa jantung saya, memang spesialis jantung. Istri saya yang bawa saya ke dokter. Ini obatnya Pak Yahya, paginya 7, siangnya 7, malamnya 7. Istri saya yang paksa-paksa. Begitu keluar rumah sakit, saya bilang, mana dek itu obat? Ini Pak, semua saya buang di toilet. Allahu Akbar. Saya suara berteriak, masih sehat. Tidak boleh sentuh kopi, nggak boleh sentuh rokok. Satu hari 2 bungkus kawan. Jantung yang lari, jantung yang kabur, sehat ambo. Itu Pak Camat. Jadi nggak usah takut-takut dengan kehidupan ini. Ya, insya Allah, semakin antum ikhlas, Allah akan sertai kita. Amin ya Rabbal. Saya kira ibu bapak ini yang bisa kami sampaikan. Pak Kades, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Selamat menyambut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Insya Allah di tahun-tahun depan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallah usikum wa nafsi bi taqwallah la ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.